Halo guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan gue Jenny di Diskusi Tanpa Solusi. Ya, malam ini kita kedatangan teman gue lagi nih, ingin membahas yang apa ya, sedang rame sih sebetulnya. Apalagi dengan berita-berita ini gitu loh, itu impactnya ya lumayan besar juga sih menurut gue gitu. Perkenalkan temen gue adalah Koed. Koed. Oke, Koed. Gini, ini kan udah santer ya beritanya dan emang udah kejadian juga gitu. Akhirnya Pertamina menaikkan harga BBM gitu. Dimana sih sebetulnya walaupun dibilang cuman kenaikan berapa ribu gitu, 2.000 atau 3.000 lah dari sebelumnya ke angka 10.000 gitu. Tapi sebetulnya itu impactnya ya besar. Kenapa dibilang besar? Karena semuanya itu menggunakan BBM gitu. Kayak misalkan kita mau ngangkut apa nih, sembako, misalkan harganya dulunya 5.000 karena BBM naik, otomatis harga mengikuti naik gitu. Nah, menurut Koed sendiri, dengan adanya kenaikan ini setuju atau enggak gitu? Sebenarnya kalau kenaikan ini, kalau dari mata saya itu sebenarnya tidak setuju. Karena apa? Memberatkan beban rakyat gitu kan. Selain rakyat, pengusaha juga pasti ya seperti yang Bung Jen bilang tadi, ongkos transportasi, pengiriman, semuanya pada naik ya kan. Oke, tapi kalau menurut gua Koed, kenaikan BBM tuh udah nggak bisa apa ya? Udah nggak bisa ditunda gitu, karena memang kalau mengikuti harga minyak dunia memang sudah seharusnya itu naik sih Koed gitu. Dimana kalau misalkan itu nggak naik, itu akan lebih parah ditanggung oleh pemerintah. Dan memang mau tidak mau, suka dan tidak suka, keputusan ini harus diambil. Itu sih menurut gua Koed. Iya, oke. Kalau memang alasannya begitu ya kan. Kemarin kan alasannya, wah APBN bengkak, subsidi membengkak nih, yang makan yang naik mobil ya kan. Alasannya kan Ya. begitu kan. Cuma kalau menurut gue sekarang walaupun mereka sudah dinaikin, sama aja gitu loh. Cuman membebankan rakyat kecil doang. Kenapa gue bilang begitu? Sekarang naik. Oke. Dari 7.000 sekian jadi 10.000 Ya. ya kan. Ah, alasan mereka naikin apa? Katanya nih salah sasaran, yang nikmatin yang naik mobil, ya kan? Rakyat kecil kan palingan kalau orang naik motor, ojek online lah, atau yang kebanyakan komuter naik motor lah, orang ngantor ya kan? Palingan ngisi full tank berapa sih motor-motor metik, motor-motor kecil? Paling 4 liter, 5 liter full, Iya. ya kan? Sedangkan yang di permasalahan Pertamina itu kan yang naik mobil, rata-rata 40 liter, ya kan? Dan katanya kalau yang saya baca-baca dari artikel-artikel itu, harga ekonominya Petrolite itu harusnya 15.000, ya kan? Nah, mereka naiknya sekarang jadi 10.000, tetap masih nombokin 5.000 katanya. Iya, Nah, menurut seperti itu. menurut Pertamina kan? Nah, terus sekarang yang saya permasalahin, alasan mereka biar hemat subsidi, mereka naikin, Ya. ya kan? Tapi mereka nggak bikin peraturan yang membuat mobil itu konsumsinya berkurang gitu. Nah, kalau itu bagaimana itu? Tapi kan emang udah dibikin ini Koed, ada aplikasi yang My Pertamina itu. Itu karena Pertalite sendiri kan emang disubsidi pemerintah, jadi emang harus daftar dulu Koed. Iya. Apa namanya? Per nomor kendaraan. Nah, itu juga sebenarnya belum efektif kalau menurut saya, karena saya sendiri lihat kok di pom bensin nggak semua, malah kemarin bukan kemarin, ya benar kemarin saya baca malah ini kan selain Petrolite kan solar juga termasuk subsidi ya kan. Ah, Ya kan, jadi ada oknum penjaga mesin dispenser SPBU itu, dia pakai My Pertamina, scan nomor dari nomor di situs jual beli mobil, itu di scannya nama dia, bensinnya diisi ke jerigen, dijual sama dia. Oke, berarti kelemahannya adalah itu bisa disalahgunakan dengan cara dia ngambil Random. nopol-nopol Betul. yang bukan punyanya gitu ya. Ini misalkan lo nih, lo ke pom bensin, bawa mobil nih,
Tahu-tahu wah nomorin bapak nih udah limit gitu kan, udah nggak bisa ngisi misalkan. Kalau nggak salah limitnya 120 liter tuh per mobil. Nah kan kayak begitu apakah efektif gitu kan? Kalau menurut hemat saya sih percuma gitu. Kalau cobalah Gini apalah gini. kata kamu, pembelaan kamu lah sebagai orang Pertamina. Ya gini sih menurut gua Koet. Kalau BBM sendiri memang dari awal menurut saya ya masyarakat mampu dari awal juga salah. Seharusnya dia tidak menggunakan BBM subsidi Koet. Itu sih. Kenapa? Karena emang BBM subsidi itu untuk orang-orang yang membutuhkan ketika dalam arti benar-benar membutuhkan ya, bukannya membutuhkan dia lagi kehabisan bensin dia isi gitu. Ya itu benar butuh sih, cuman bukan itu. Butuhnya lain. Ya pokoknya yang kategori tidak mampu, Nah, misalkan itu lebih kategorinya benar. gitu sih. Karena kalau itu udah bisa diterapkan dari karakter masyarakat Indonesianya, ya menurut gua nggak akan seperti ini sih gitu. Dan sistem itu kan walaupun kita udah bikin, tapi kan masih ada Celah. iya masih ada celah buat memang. Manusia dibatatin. di sini tuh suka banget cari celah, memang brengsek semua emang, kampret emang. Nah, ngomong-ngomong celah nih Jen. Ya. Nah, itu kan selain My Pertamina untuk solar, Petralit ya kan. Tapi yang agak aneh itu kenapa Petramax yang dulu dibilangnya bukan bahan bakar non subsidi ikut naik. Oke. Nah, Apa namanya? Kenapa dinaikkan itu sebetulnya itu udah ada informasi dari Direktur Pertamina waktu dia dipanggil ke DPR. Di mana poinnya ini kalau nggak salah ya, nanti bisa lihat aja di YouTube gitu. di media sosial lah. Nah, jadi dia bilang memang ada kenaikan. Kenapa dinaikkan? Karena agar si masyarakat yang biasa menggunakan Pertamax ini, kalau harganya itu tidak terlalu jauh, dikhawatirkan dia pindahnya ke Pertalite karena Selisihnya dikit. iya selisihnya dikit. Malah Jadi kebalik kalau menurut saya, Jen. Ini gara-gara Petramax naik dari 12,5 jadi 14,5. Sekarang nyatanya, kalian sendiri yang bawa mobil, bawa motor pasti ngerasain deh. Itu Pertamina sebelum naik rame, ya kan? Abis naik, ngantrinya 3 kali lipat, lebih parah. Karena yang tadinya beli Petramax, malah jadi beli Petralit karena nggak itu sanggup. maksud gua berarti terbalik ya. Kebalik Bapak. Aduh Bapak ini gimana? Salah, kalau tujuannya untuk begitu salah. Nah terus bukan masalah itu doang. Oke lah kalau masalah Pertamina memang perusahaan negara gitu kan, itu diatur pemerintah, saya sih no problem gitu kan. Yang saya sebel, giliran kita pindah ke SPBU sebelah yang swasta, harga mereka murah, tiba-tiba disuruh ikutan naik. Itu logikanya di mana? Katanya APBN bengkak, mereka jual murah ya bagus dong, bantuin negara gitu loh. Nah itu kenapa itu? Ayo coba, kamu bisa jelaskan itu. Ya, kalau itu kan lebih ke peraturan pemerintah ya. Saya tidak berani komentar banyak sebetulnya, karena itu rada mengancam. Pokoknya bye-bye aja pulang dari sini. Kalau ada tukang bakso jangan dibeli. Saya setuju, Anda tidak setuju. Ya saya nggak setuju. Ya sekarang gini loh, tujuan kalian Pertamina, ini tolong Pak Ahok apalagi nih Pak Ahok yang biasanya selalu vokal untuk masalah-masalah rakyat, ini harusnya didengar lah pendapat-pendapat saya nih, seperti saya nih rakyat kecil ini, badannya sih besar tapi saya rakyat kecil. Itu kenapa gitu loh, saya mau belum ada yang jawab itu Pertamina benar-benar itu. Jadi dari jangan BUMN Pertamina, kemang alasannya katanya sih ada aturan, emang saya pernah dengar kalau swasta itu jualnya mesti lebih tinggi daripada BUMN katanya. Cuman kan logikanya kalau mereka bisa jual murah, terjangkau, ngapain harus disuruh naik gitu yang dipermasalahan kan. Nah kalau menurut lu tuh gimana tuh? Gue belokin aja ya. Dibelokin. Gini. Itu kan udah dinaikin gitu harganya juga gitu, dan sebetulnya dengan dinaikkan harga itu kan, nah gue juga
ngelihat ada fenomena baru nih Koet dengan kenaikan harga ini gitu. Apa itu? Jadi Pertamina Pertalite naik dan lain sebagainya naik di Pertamina, orang-orang pada pindah Koet ke pom bensin lain, contohnya kayak Vivo nih yang lagi gencar-gencarnya gitu. Oh iya itu. Dengan RON 89 tapi kualitas mantap dan dengan RON 89 lebih irit gitu. Nah, menurut Koet sendiri nih, Koet udah nyobain yang itu BBM Vivo itu? Oh udah, justru itu makanya kenapa saya komplain itu harganya dinaikin. Karena tadi saya pakai itu. Oh, terus ada bedanya Koet dari apa yang biasa pakai? Gini, sekarang mungkin yang sering keluar naik motor, terutama ojek online pasti merasakan lah. Dan itu terbukti lah kalau kalian yang sering ngisi di Vivo, di TikTok dan di YouTube, Instagram juga pasti banyak video-video viral tuh yang ngeliatin antriannya lebih gila daripada antrian Pertamina gitu loh. Sampai-sampai kemarin Vivo naik kedua kalinya, sampai-sampai mereka berspekulasi, wah ini Pertamina takut kalah saing terus disuruh naik. Ya kita nggak tahu kebenarannya gimana karena belum ada konfirmasi dan kayak konferensi pers dari mereka gitu kan. Cuman kalau menurut saya, kalau memang benar Pertamina melakukan seperti itu, tolonglah janganlah kayak begitu. Persaingan yang sehat lah. Yang swasta, yang BUMN kan sama-sama nyari duit. Kalau bisa dijual murah kenapa harus mahal? Biar rakyat juga enak gitu loh. Jangan kalian tuh mikirin untung kalian doang gitu loh. Yang butuh bensin itu nggak cuma orang kaya. Kalau kalian beli bensin dirimbus sama kantor, dirimbus sama uang pajak. Lah kalau kita, hah? Capek. Nah, Koet, ini kan kita bentar lagi mau ada pemilu gitu, Koet. Menurut Koet sendiri kalau isu BBM ini terbawa sampai politik atau sengaja dibawa karena nanti akan ada pemilihan presiden baru gitu, Koet. Menurut Koet sendiri ada nggak kira-kira wacana seperti itu atau emang ini skenario-nya lagi dijalanin gitu buat? Gini aja, kalau kita saat ini mungkin pada saat video ini dibikin kita nggak tahu ini bener memang karena beban atau memang cuman drama ya kan kita nggak tahu. Cuman nanti bila pada saat pemilu harga bensin turun drastis atau sampai ada kasar katanya perubahan yang sangat signifikan tanpa alasan yang jelas, nah itu sudah dipastikan. Saya nggak usah jelasin lah, kalian pikir sendirilah, kalian punya otak. Nah, lu jangan lempar ke gua semua, gua yang dibegal tukang bakso, setan lu. Oke, ya kembali lagi deh ke kualitas BBM. Ini udah ngelanturnya kejauhan ini sampai segala bakso dibawa-bawa lah. Aduh, udah. Ya. Nah, gini sih Koet, menurut gue ya, sebenarnya ada plus minusnya sih. Tapi kita ngomong kebijakan pemerintah dulu ya. Itu udah pasti harus dinaikkan karena nggak mungkin nggak dinaikkan gitu. Tapi dengan adanya kenaikan ini, menurut gue juga menguntungkan buat pom-pom bensin swasta karena sudah mulai dilirik dan banyak juga yang pindah ke swasta tersebut gitu sih. Iya, ada bagusnya sih sebenarnya ya kasar katanya paling berasa itu Vivo dapat angin segar lah mereka yang tadinya cuman sebaris sekarang bisa 3 baris. Lumayan kan memang peningkatannya konsumsi mereka itu. Ya maksud gua di sini membuktikan bahwa sesuatu yang terlalu dimonopoli itu memang tidak bagus gitu. Tapi pada akhirnya masyarakat itu ada pilihan lain gitu. Lebih kepada ini sih kalau kata gue, jadi mereka melek kualitas sih. Jadi nggak semelulu nyari murah sekarang. Karena kan Vivo sekarang bedanya sama Petralite itu kan Revo 89 itu hampir 2000 udah bedanya sekarang. Kan udah naik 2 kali tuh. Tapi tetap aja, tadi aja saya sebelum nyampe ke sini saya isi di daerah itu Cilandak KKO Marinir 3 baris. Saya hampir setengah jam itu ngantri di situ. Ngantri Vivo ya? Masih. Tapi sama sih Pertamina juga ngantri. Tadi gua Ngisi Petralite. Pertalite juga ngantri. Makanya itu gue bilang yang pakai Petramax pindah ke Petralite, makanya ngantrinya walaupun udah naik, ngantrinya tetap gitu loh. Ya itu agak blunder sih. Ya makanya ada kesalahan sebenarnya di perhitungan mungkin ya. Makanya kalau gua sih setuju itu naik gitu dan di sini sih ngebuktiin bahwa
bahwa masyarakat itu udah yang tadi Koen bilang gitu, udah bisa memutuskan gitu loh, udah bisa milih dan bisa bijak. Apalagi sekarang yang lagi rame, mereka emang sengaja pindah ke swasta karena tidak mau disubsidi lagi sama pemerintah. Nah, sebenarnya mereka pindah ke swasta bagus, meringankan APBN. Nah, iya jawabannya seperti itu, mirip-mirip seperti Niatnya itu. mereka begitu. Kedua, katanya kualitasnya lebih bagus walaupun RON-nya lebih rendah. Nah, ini juga Pertamina belum jawab, cuman ada ahli-ahli kimia yang jawab. Nah, ini juga saya nggak tahu. Ya mungkin kalau ada orang Pertamina nonton mungkin bisa diklarifikasi biar warga-warga yang bego kayak saya ini bisa ngerti gitu loh. Ini kenapa gitu loh. Jadi rasanya seperti boros gitu kan. Nah, Ya, sebetulnya sih ini bisa jadi sesuai dengan pembahasan kita yang sebelumnya, Koet. Terkait apa? Electronic vehicles. elektrik. Elektrik. Kalau electronic vehicle mainan elektrik. Electric vehicles. Kayaknya kamu belum ngopi di Kedi nih, makanya begini jadinya nih. Oke lah, lanjut lagi. Aduh gatel. Eh. Oke, lanjut, Koet. Nah, jadi ya pokoknya setidaknya masyarakat jadi lebih melek kualitas gitu kan. Jadi lebih udah nggak mikir, pokoknya kalau sekarang beberapa, mungkin nggak semua. Mungkin masih ada yang mindsetnya nyari kualitas, tapi sekarang jadi terpecah nih. Ada yang nyari kualitas, ada yang nyari murah. Nah mungkin yang murah ini masih bertahan di Petralit. Nah yang nyari kualitas mungkin udah pindah ke Vivo, ke Shell, atau BP gitu kan. Ya, segini sih, tadi balik lagi ke yang tadi, BBM naik ini nimbulin banyak ini siapa fenomena baru. Kayak tadi orang mulai pindah ke pembensin swasta, kemudian sekarang tuh yang electric vehicles juga udah banyak dilirik juga dan orang udah mulai banyak pindah gitu. Adapun kalau misalkan ini nantinya kasarnya dipaksa pelan-pelan, istilahnya ya, ini menurut gua ya, dipaksa pelan-pelan pindah ke Electric electric vehicle. vehicles itu, di mana semuanya berjalan berdasarkan elektrik itu, ada baik dan enggaknya gitu. Yang penting apa namanya, kita harus paham bahwa yang namanya elektrik itu kan semua dijalaninya by system gitu. Dan kita tahu sekarang sesuatu yang udah masuk ke sistem itu bisa dihack lah kasarnya gitu. Maksudnya ya entah misalkan semuanya elektrik itu larinya pasti kan di dalam mobil itu kan digital semua segala macam kan pergerakannya semua gitu loh. Tiba-tiba ada nanti ya kalau mungkin zaman udah maju lah atau kita udah mengadopsi semua listrik gitu. Ada yang bisa hack boom gitu. Tiba-tiba itu semua mobil mati nggak bisa ada apa namanya? Bisa fungsi Nggak bisa fungsi ataupun listrik yang ada itu bisa dipadamkan gitu. Karena apa? Kita itu sumber dayanya jadi listrik doang gitu loh. Begitu itu selesai, ya kita udah nggak bisa apa-apa lagi gitu loh. Semuanya pasti satu negara itu shutdown gitu loh. Tapi kalau ini maaf ya Jen, gue potong. Kalau ini sebenarnya masih jauh. Masalahnya di Eropa aja. Kemarin aja yang gue lihat di berita, Jerman aja masih pakai minyak tanah. Pas dia perang Rusia Ukraina pecah, ini OOT dikit ya, langsung pakai kayu bakar deh. Jadi nggak bisa juga sih 100% kendaraan gasolin itu, bensin itu dihapus sih nggak bisa juga, pasti ada lah tetap. Yang terutama kalau di Indonesia ini yang berat adalah buat niaga, itu masih berat. Karena Jualan niaga tuh nganter truk, pickup, kan itu niaga Pak, kontainer. Gue taunya berniaga itu jualan. Oh itu kalau itu berniaga, ini kan niaga doang. Kendaraan niaga. Coba Anda googling, Anda punya handphone, nah itu di googling aja, kendaraan niaga itu pasti artinya begitu. Nanti juga mereka pada komen yang nonton. Udah balik lagi, lanjut lagi deh. Ini malah jadi ngebully si Jen gua. Apa namanya? Kembali lagi kendaraan niaga. Kalau electric vehicle, kelemahannya adalah kalau untuk sekarang teknologinya belum ada yang kapasitasnya bisa sebesar bensin jaraknya. Jadi makin jauh jaraknya baterainya makin besar. Kalau motor mungkin udah ada yang teknologi swap, tapi kalau untuk mobil-mobil itu belum. Kebanyakan paling mentok tuh fast charging.
Nah, sedangkan kalau saya lihat kemarin di Jerman atau di Irlandia itu dia ada modelnya kayak kereta, Jen, pakai pentogram, Jen, dari atas, Jen, truknya. Jadi kalau di jalan tol naik, set, masuk jalan tol dia ngecas, Jen. Di jalan tol ada ininya, ada Kabel listrik. di atas pakai Oh, kayak pentogram. kereta api gitu. Iya, ntar dia naik keluar tuh truknya tuh. Ada merek Volvo, ada merek MAN. Jadi dia kayak pentogram kereta, ntar kalau pas dia itu dia keluar naik tuh, sit. Nah, dia ngecas tuh. Udah turun tol, baterai full. Nah, itu makanya kalau gue bilang kalau untuk Indonesia masih jauh lah kalau masalah itulah. Ya, Tapi kalau memang mau dibuat harusnya minimal kayak gitu dulu, Pak. Kalau Pak Jokowi udah mau pensiun sih mungkin penggantinya Pak Jokowi saya belum tahu siapa, bukan dukun gitu kan. Oke lah kalau begitu. Oke guys, jadi gini ya, apa namanya? Kita tutup dengan satu kesimpulan. Ya itu boleh dipikirkan sebagai kesimpulan atau enggak, terserah aja. Jadi gini, dengan adanya kenaikan BBM ini memang kita balik lagi ke tadi bahwa menimbulkan fenomena-fenomena ada baik dan ada tidaknya gitu. Dimana masyarakat sekarang itu udah bisa melek kualitas, sudah bisa melek ke swasta, mencoba sesuatu yang baru akhirnya gitu. Keluar dari zona nyaman lah, Jen. Betul, selama ini dia menggunakan A, kemudian dia pindah ke B, loh kok tambah bagus gitu, ternyata bagus kualitasnya dan lain sebagainya. Itu pengakuan dari netizen gitu, masyarakat. Netizen dan user-user yang sudah merasakan lah. Iya, betul. Kemudian apakah ini akan dibawa isu politik? Ya mungkin saja menurut gua ya, mungkin saja bisa dibawa karena topiknya memang hangat gitu. Apalagi dari dulu kan topiknya adalah ya minta BBM diturunkan gitu loh. BBM diturunkan. Ya pasti ngejualnya itu menurut gua ya, ngejualnya itu dengan cara itu gitu buat narik simpati rakyat kecil. Betul, dukungan gitu sih. Kemudian kita tadi ngebahas sedikit lah tentang electric vehicles lagi. Menurut gua kalau secara full 100% gua sih juga agak sanksi. Iya, agak setuju juga kalau sampai 100% karena agak berbahaya gitu. Karena yang namanya belum siap sumber daya kita lah. Betul, sumber daya itu memang itu bisa diperbaharui, tapi agak berbahaya sih kalau kita tergantung dengan satu sumber daya aja gitu. Kemarin aja mati lampu yang se Jakarta aja udah kalang kabut. Betul, bayangkan kenapa kita bisa shutdown kalau semua udah 100% listrik. Kalau 3 hari mati lampu orang nggak bisa kemana-mana. Gitu loh, karena udah 100% listrik dan itu menurut gua betul, dan itu menurut gua nggak bagus. Balik lagi Jen pakai dokar, Jen. Betul. Dan ini pokoknya gini, sesuatu jangan sampai kita harus jangan tergantung 100% dengan pokoknya jangan 100% sama satu hal lah. Betul. Mesti seimbang gitu kan. Iya, contohnya kayak misalkan lu nabung di bank saat ini. Nabung di bank itu bagus, tapi lu paling tidak lu punya celengan juga. Celengan juga pasti punya. Entah itu lu punya logam mulia. Kenapa? Karena suatu saat ya amit-amit lah ya. Amit-amit mungkin tidak bisa terjadi karena kan namanya kita ekonomi kan perang itu udah nggak bisa mungkin berkembang dengan tidak menyerang lagi, tapi yang dilumpuhkan adalah misalkan sumber dayanya kayak listrik dimatiin, kemudian juga semua ekonomi orang-orang dilumpuhkan. Dikhawatirkan orang-orang udah nggak bisa ngambil ATM gitu karena duit dia semua ada di sana dan dia nggak bisa mobilitasnya nggak bisa kemana-mana gitu sih. Dari itu semua menurut gua kesimpulannya seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang udah nonton, lagi-lagi gua diomelin lagi di sini sebelumnya di konten sebelah. Jangan lupa di like, di comment, and subscribe. Oke guys, terima kasih semua. Thanks sudah nonton. Tukang bakso, jangan cari saya, cari aja Jen. Saya pulang dulu ya. Happy joy.